Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Silakan bisa dibuka kameranya. Oke, silakan dibuka kameranya. Sudah ada berapa orang ini? 22 siswa yang bergabung ya. Oke, minggu depan kalian sudah PTS ya. Jadi untuk hari ini Miss akan bahas sedikit untuk kisi-kisinya. Untuk materinya kalian bisa baca kembali untuk yang bagian poster, yang komik nanti mungkin Miss selesaiin sedikit sampai di terakhir. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bisa kami pimpin berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk setiap kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati kelancarannya. Bapak kami sungguh berserah dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak semua, ini yang lain kenapa belum buka kameranya ya? Silakan dibuka kameranya, semua wajib membuka kamera ya. Oke, Miss akan share screen, review sedikit untuk materi kalian ya. Jadi nanti untuk penilaian tengah semester, materinya adalah poster dan komik ya. Kalau minggu lalu kalian sudah mengerjakan menggambar komik ya, Miss masih tunggu, nanti masih ada waktu kalian bisa menyelesaikan untuk komiknya. Untuk PTS ya, mungkin nanti ada beberapa soalnya adalah berupa gambar, jadi kalian diminta untuk menentukan temanya apa atau mungkin pesannya apa ya. Kalau untuk komik ya, kalian perlu baca konsep dari komik ya. Apa bedanya dengan poster ya. Di sini ada syarat menggambar komik. Kalian perlu tahu ya di sini langkah-langkah dalam menggambar komik. Kemudian bahan dan alat. Bahan dan alat silakan kalian baca untuk penjelasannya ya, karena itu nanti yang akan cara menentukan kalian kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan bahan dan alat ya. Misalnya, Miss kasih contoh kalau di sini kan untuk pensil menggambar ini ada dua jenis ya, ada H dan ada B ya. Nah di situ kalian harus baca supaya kalian nanti bisa untuk mengerjakan. Kemudian untuk tokoh dalam seni rupa ya, tokoh dalam seni rupa silakan kalian baca nama, kemudian hasil karyanya, kemudian di situ mungkin ada sedikit biografi, kalian bisa baca sedikit ya. Oke, ini Miss review sedikit untuk di bagian komik ya, untuk yang poster sudah. Kemudian Miss akan bahas untuk kisi-kisinya. Nah, untuk kisi-kisi untuk soalnya nanti ada 30 soal pilihan ganda. 30 soal pilihan ganda waktunya adalah 90 menit. Nah, untuk soal-soal indikator soalnya ya, definisi poster. Kalian pelajari definisi poster, fungsi poster, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar poster, kemudian tahapan yang harus dilakukan dalam menggambar poster, menyebutkan tokoh seni rupa Indonesia, kemudian
menentukan contoh poster menggunakan gambar. Jadi di sini nanti berupa gambar. Kalian diminta untuk menentukan apakah ini poster ataukah ini komik gitu ya. Ini contoh komik apa contoh poster gitu ya. Ini gampang. Yang penting kalian tahu aja untuk konsepnya. Kemudian menentukan slogan yang tepat pada poster. Slogan yang tepat. Slogan itu kalau di poster misalnya di situ gambarnya adalah sampah berserakan misalnya seperti itu. Nah, slogan yang tepat apa? Misalnya jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Kemudian menentukan tema poster. Nah, ini ada beberapa ya. Tema poster ini nanti berupa gambar, kalian diminta menyebutkan temanya apa. Kemudian untuk bagian menggambar komik ya, memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik ya. Ini kalian diminta untuk mendeskripsikan definisi komik, fungsi komik, syarat menggambar komik, kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam membuat komik, kemudian menentukan tema komik berdasarkan cerita yang disajikan. Jadi nanti ada gambar, Miss kasih gambar komik ya. Kira-kira dari gambar itu temanya apa? Ya. Jadi memang lebih banyak gambar-gambar karena teori kalian sangat sedikit sekali. Ya. Mungkin nggak sampai 1 lembar untuk teorinya. Jadi untuk jenis soalnya adalah berupa gambar. Mencari temanya, mencari slogannya, kemudian di situ mungkin kalau yang masih bisa alat dan bahan ya, kemudian syarat menggambar komik ya, itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kisi-kisinya? Adakah yang bingung? Oke, Miss stop share ya, Miss nggak lihat ya. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari yang tadi review dan kisi-kisi? Semua sudah jelas? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih. Berarti udah ngerti ya. Oke, kalau sudah ngerti, kalian bisa sekarang buka di Moodle. Di situ ada latihan soal ya, berupa teori ya. Kalian bisa lihat, kalian buka di situ bisa kalian kerjakan. Waktunya adalah 40 menit. Ada 5 soal, waktunya 40 menit, silakan bisa kalian kerjakan ya. Oke, silakan bisa ditutup kameranya sambil kalian mengerjakan. Boleh ditutup kameranya, kalian bisa kerjakan di Moodle ya. Soalnya langsung di Moodle ya. Ada di deskripsinya kelihatan. Infokan Miss ya. Ada yang menginfokan Miss. Silakan bisa dibuka kameranya kembali. Nanti kalian bisa selesaikan lagi, kemudian kirim ke Moodle ya. Ternyata setelah tadi Miss cross check, mungkin ada sedikit perbedaan antara buku yang Miss pegang dengan yang kalian pegang ya. Jadi Miss akan share screen untuk buku yang Miss pegang. Perhatikan di sini. Ini adalah materi komik ya, materi komik, dan di sini di bagian bawahnya tokoh di sini namanya adalah Raden Ahmad Kosasih ya. Ini halaman 143 ya. Tadi ada yang bukunya di halaman 143 itu namanya adalah Joko Pekik ya. Tapi memang keterangannya berbeda ya, keterangannya berbeda. Oke, Miss perbaiki sedikit ya anak-anak ya. Miss jelaskan sedikit. Oke, Miss stop share, Miss nggak bisa baca. Oke, ini ternyata ada yang saya pakai materi sama dengan kayak Miss. Oke. Berarti ada 2 buku yang kalian dapat dan itu ada yang berbeda. Jadi di sini Miss akan jelaskan sedikit. Di halaman 143 nama dari tokoh itu adalah yang di halaman 143 adalah Raden Ahmad Kosasih. Tapi memang untuk yang buku yang berbeda di halaman 143 Joko Pekik ya, untuk nama tokoh Joko Pekik itu memang penjelasannya sudah betul ya anak-anak. Jadi
setelah Miss cari untuk penjelasannya, memang untuk Joko Peki ya. Jadi Joko Peki itu adalah seorang pelukis di mana lukisannya itu memang alirannya hampir sama dengan Affandi, yaitu ekspresionis ya. Contoh-contoh dari karyanya itu seperti Berburu Celeng, dan ada satu karyanya yang memang sempat terjual dengan harga 1 miliar. Jadi Joko Peki ini terkenal dengan sebutan pelukis 1 miliar karena ada satu hasil lukisannya yang dihargai atau terjual seharga 1 miliar ya. Itu Joko Peki. Yang tadi mungkin yang buku berbeda di halaman 143 keterangannya adalah Joko Peki ya. Itu walaupun tokohnya Joko Peki tapi memang penjelasannya sudah betul ya. Nah, kalau yang ditanyakan tokoh seni yang memang mengembangkan komik itu bukan Joko Peki ya. Itu Raden Ahmad Kosasih ya. Namanya Raden Ahmad Kosasih. Jadi Miss mungkin nanti ke depannya setiap kali Miss jelasin kalian bisa perhatikan ya, kalau di bukunya ada sedikit beda, kalian bisa tambahkan di catatan atau kalian bisa tulis menggunakan pensil ya. Untuk yang Joko Peki tadi memang di situ berbeda sedikit, tapi penjelasan Joko Peki sudah betul. Tapi Joko Peki bukan tokoh seni yang mengembangkan komik. Jadi yang mengembangkan komik itu adalah Ahmad Kosasih ya. Mungkin Miss ambilkan ada sumber lain ya. Jadi Miss mungkin akan share screen. Ini Miss ambil dari sumber lain. Ini adalah Joko Peki ya. Nah, di sini untuk Joko Peki ini memang seorang seniman yang beraliran seni lukis kontemporer dan hampir sama dengan Affandi, yaitu ekspresionis. Memang lukisannya ada banyak sekali dan beliau lahir tahun 1937, sudah sangat banyak karya-karya yang dihasilkan. Nah, sementara untuk Ahmad Kosasih ya, Miss akan share screen untuk Ahmad Kosasih. Raden Ahmad Kosasih ya. Untuk Raden Ahmad Kosasih, Miss akan share screen di sini. Jadi memang untuk Raden Ahmad Kosasih ini menggambar komik ya. Jadi memang yang mengembangkan komik. Menggambar komik biasanya kalau yang dibuat itu adalah komik-komik silat yang memiliki pengaruh Tionghoa ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi perjuangan beliau ini adalah awalnya membuat komik-komik tersebut, kemudian karena sulit diterima akhirnya membuat komik-komik yang berhubungan dengan wayang. Dan setelah membuat komik yang berhubungan dengan wayang, dan ternyata komiknya sangat diterima di Indonesia ya. Jadi itulah untuk tokoh komik Indonesia ya, Bapak Raden Ahmad Kosasih ya. Jadi mungkin di buku yang berbeda untuk anak-anak yang bukunya berbeda ada berapa orang ya. Di halaman 143 itu harusnya Raden Ahmad Kosasih. Atau mungkin di bukunya ada bagian lain di halaman lain disebutkan ya. Karena memang untuk penjelasan yang Joko Peki tadi udah betul. Hanya mungkin halamannya saja. Ya. Jadi untuk tokoh seni yang memang mengembangkan komik itu adalah Raden Ahmad Kosasih. Kalian bisa catat mungkin di buku catatan atau kalian buat di situ catatan kecil, bisa menggunakan pensil juga ya. Oke, anak-anak? Oke. Untuk buku yang seperti yang ada di Miss, itu sudah Miss share dari awal kalian semester awal ya. Dari semester awal Miss sudah share. Di grup siswa mungkin sudah ada ya. Nanti misalkan coba share lagi ya. Jadi mungkin tolong diingatkan. Karena memang untuk buku yang Miss pegang itu sudah Miss share dari awal
dari awal sebelum kalian dapat buku yang sekarang kalian bisa bawa ke rumah, ya. Oke anak-anak, untuk yang tugas di Moodle silakan nanti bisa kalian selesaikan kemudian kalian upload di Moodle, ya. Untuk contoh-contoh soal PTS adalah seperti itu, cuma nanti dalam bentuk pilihan ganda, ya. Jadi bukan dalam bentuk uraian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak untuk pembelajaran seni budaya sampai di sini, ya. Sampai ketemu nanti setelah PTS, ya. Oke, untuk hari ini kita tutup dengan doa. Edo boleh bantu berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati dan menyertai kami sepanjang pelajaran seni budaya. Dan sebentar lagi kami akan melakukan pelajaran berikutnya, kiranya Engkau memberkati Miss Enda yang telah menyampaikan materi, agar sekiranya materi yang disampaikan boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan bersyukur. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Edo sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bisa di-close kameranya. Halo, hai, selamat pagi. Halo Elda, selamat pagi Elda. Selamat pagi Edo, selamat pagi Jeremy. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8C, apa kabar? Bisa diharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Halo Adeline, selamat pagi. Halo Darren. Halo Tania, hai Aurel. Selamat pagi, halo Ridas, selamat pagi. Ayo anak-anakku open kamera ya. Hello Angel, selamat pagi. Halo Wulan, ya selamat pagi Wulan. Baik anak-anakku, kita akan mulai pelajaran agama dan budi pekerti pada pagi hari ini. Ya, kita akan mengawali dengan doa. Sebelum berdoa, Miss Yandi ingin sapa kalian terlebih dahulu. Ayo open kamera. Halo Kristo, selamat pagi. Ya, sudah siap anak-anak? Halo Steven, selamat pagi. Ya, siapkan buku kalian ya anak-anak. Oke, sudah ya? Ingat tetap open kamera. Halo Jason. Hai, selamat pagi. Baik, kita akan mengawali dengan doa. Ya, Tania pimpin kita dalam doa. Halo Tania, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar agama Tuhan. Tuhan berkati Miss Diani yang akan mengajar kami. Tuhan berkati kami agar bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bisa menangkap semua materi yang diajarkan oleh Miss Diani. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Tania sudah berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih sudah berdoa untuk Miss Diani. Baik anak-anak. Sorry. Ya, Miss Diani informasikan bahwa untuk materi pelajaran agama dan budaya pekerti ya sudah selesai ya untuk bab 9, bab 10 dan bab yang ke-11. Untuk bab 9, 10 dan 11 merupakan materi untuk PTS ya anak-anak ya. Baik, kisi-kisi sudah Miss Diani bagikan dan sudah Miss Diani berikan ke wali kelas ya. Wali kelas sudah menginfokannya ke kalian ya anak-anakku ya. Kita akan membahas kisi-kisinya hari ini ya. Tapi sebelumnya ada informasi yang ingin Miss ini sampaikan. Mengingatkan kembali untuk jadwal ya, jadwal PTS-nya. Dan juga ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan selama kegiatan penilaian tengah semester. Berdasarkan dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian dan juga sudah diupload di LMS Tunas Daud ya.
Untuk penilaian tengah semester agama dan budi pekerti itu pelaksanaannya adalah di hari Sabtu. Nah, anak-anak tolong perhatikan hari Sabtu. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Biasanya hari Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran, kalian biasanya libur gitu ya. Jangan sampai lupa untuk PTS agama pelaksanaannya adalah di hari Sabtu. Tanggal 20 Maret. Nah, tolong diingat ya anak-anak, 20 Maret 2021 di hari Sabtu itu ada PTS Agama dan Budi Pekerti. Kalau di jadwal ini ada 2, bahasa Inggris dan Agama dan Budi Pekerti. Nah, karena Miss Yani mengajar agama, jadi Miss Yani khusus mengingatkan untuk jadwal agamanya anak-anak ya. Nanti kalian lihat kembali untuk jadwal PTS-nya ya, untuk masing-masing pelajaran kalian bisa lihat pelaksanaan PTS ini dimulai di hari Selasa 16 Maret sampai hari Senin 22 Maret. Nah, untuk agama jadwalnya di hari Sabtu 20 Maret 2021 pada pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Nah, tolong diperhatikan ya. Sekali lagi, jadwal PTS Agama dan Budi Pekerti pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pada pukul 10 sampai 11.30. Pukul 10 sampai 11.30. Oke, silakan Steven. Ya. Oke, ingat ya anak-anak ya, hari Sabtu loh kegiatannya ya, PTS-nya ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian mengenai seragam yang digunakan, nah karena kegiatan PTS agama itu di hari Sabtu, kalian perhatikan, nah ini juga sudah diinfokan, ada di dalam tata tertib yang sudah disampaikan oleh wali kelas kalian ya. Coba tolong dilihat kembali untuk seragam di hari Sabtu itu menggunakan pakaian bebas rapi. Ya, pakaian bebas rapi untuk hari Sabtu. Dan hari-hari yang lainnya kalian boleh perhatikan kembali dalam penggunaan seragam ada di dalam tata tertib. Nah, Miss Yani mengingatkan hari Sabtu karena PTS agamanya di hari Sabtu. Jadi untuk PTS agama pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 10 sampai 11.30 kemudian menggunakan pakaian bebas rapi. Oke, anak-anak ya. Nah, Miss ini juga akan mengingatkan mengenai soal ya, mengenai soal untuk PTS Agama dan Budi Pekerti ada 30 soal pilihan ganda. Ya, 30 soal, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Ada 30 soal pilihan ganda. Nah, selama kalian mengikuti penilaian tengah semester ini, tidak akan ada pembelajaran online, tidak ada Zoom meeting pada saat PTS ya. Jadi benar-benar fokus untuk PTS. Jadi dalam 1 minggu ini persiapkanlah dengan baik, belajarlah ya, sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, kemudian untuk penilaian tengah semester dilakukan menggunakan LMS Tunas Daud. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa itu LMS Tunas Daud? Nah, LMS Tunas Daud ini adalah Moodle. Jadi kita hanya membiasakan menggunakan istilah LMS Tunas Daud atau LMSTD. Ya, tidak lagi menggunakan istilah Moodle, tapi maksudnya LMS Tunas Daud ini adalah Moodle. Supaya terbiasa mengucapkan istilah LMS Tunas Daud ya. Jadi biasakan mulai sekarang menggunakan istilah LMS Tunas Daud ya. Nah, untuk durasi pengerjaan PTS ini adalah 90 menit ya. Jadi untuk agama dari pukul 10 sampai 11.30. 90 menit pelaksanaannya dan diberikan kesempatan hanya 1 kali. Ya, 1 kali mengerjakannya. Jadi ingat anak-anak ada waktu 90 menit untuk 30 soal pilihan ganda untuk pelajaran agama dan budi pekerti ya. Kalian lakukan, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan teliti
Jangan hanya asal menjawab supaya cepat selesai, tapi tolong perhatikan soalnya. Perhatikan pilihan jawabannya, jangan sampai terkecoh. Ya, perhatikan dengan baik. Nah, kalau sudah selesai, ingat, harus di-submit, harus dikirimkan jawabanmu tersebut. Jangan sampai teledor, kalian udah ngerjain tapi lupa di-submit, langsung lockout gitu saja ya. Jadi tidak terkirim jawabanmu, nak. Ya, ingat, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan teliti. Ya, diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikannya. Kalau sudah selesai, ingat di-submit. Ingat segera dikirimkan. Pada saat kalian sudah mengirimkan, akan segera muncul nilainya. Ya, kalian bisa tahu nilainya ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari nilai yang kalian dapatkan, apabila nilaimu sudah di atas KKM atau sudah mencapai KKM, berarti sudah tuntas. Ya, KKM-nya adalah 75. Tetapi bagi anak-anakku yang pada saat mengerjakan PTS itu ternyata nilai yang keluar adalah 74. Nah, Miss lagi sedikit aja loh, Miss hampir 75. Tapi 74 nilainya, tetap saja itu belum tuntas. Ya, tetap saja di bawah KKM. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu saja harus mengikuti remedial agama dan budi pekerti. Nah, Miss ini perlu sampaikan untuk kalian ingat ya anak-anak, untuk remedialnya itu kalian mengerjakannya pada hari yang sama, hanya saja waktu pengerjaannya yang berbeda. Ya, jadi di LMS Tunas Daud sudah Miss Yani buatkan ya 2 topik di situ ya. Jadi yang di atasnya adalah penilaian tengah semester 2, di bawahnya jadi ada 2 gitu ya. Di bawahnya ada remedial agama dan budi pekerti. Nah, jadi kalian fokus dulu pada bagian kolom PTS ya anak-anakku ya, penilaian tengah semester. Jadi Miss Yani berharap kalian tidak ada yang remedi. Jadi sekali mengerjakan PTS langsung wow nilainya tuntas, nilainya bagus. Bila perlu dapat nilai 100 gitu ya. Jadi tidak perlu memikirkan remedi lagi. Tetapi kalau sudah remedi, kalian lihat bagian topik remedi. Ada di sana, kalian klik remedial. Tetapi remedial ini dikerjakan pada pukul 1 siang di hari yang sama yaitu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Jadi di hari yang sama. Ya. Nah, kalau pada saat mengerjakan PTS itu kalian udah tahu nilainya ternyata tidak tuntas. Nah, kalian harus menunggu sampai pukul 1 siang untuk mengerjakan remedinya ya. Tetapi dalam proses menunggu tersebut, kalian memiliki waktu untuk belajar. Jadi kan masih hangat-hangatnya nih tadi ngerjain soal ya. Lihat, oh ini nomor ini salah, yang ini salah. Kalian bisa melihat bagian yang salah dan yang benar, tapi tidak terlihat jawaban yang benar ya. Kalian hanya bisa tahu, oh nomor ini saya salah, nomor ini. Jadi dilihat ya, kalian persiapkan diri kembali ya. Persiapkan diri, lihat buku catatan, lihat buku agama dan budi pekerti, atau lihat PowerPoint-nya yang ada di LMS Tunas Daud yang sudah Miss Yani upload ya. Kalian perhatikan kembali, kira-kira ini jawabannya yang mana ya yang betul ya. Ya. Nah, pada saat mengerjakan remedial tersebut, berusahalah jawaban yang salah tadi tidak salah lagi. Ya, supaya bisa mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu 75. Nah, untuk remedial ya, kalian bisa melakukannya sebanyak 2 kali. Misalkan percobaan yang pertama, pelaksanaan yang pertama masih belum tuntas, masih di bawah 75. Misalkan nilai yang diperoleh 60. Nah, masih ada 1 kali kesempatan lagi untuk mengerjakannya. Nah, untuk 1 kali kesempatan itu jangan disia-siakan ya. Harus nilainya minimal 75. Oke. Nah, untuk soal remedial itu sama dengan soal PTS. 30 soal pilihan ganda
waktu mengerjakannya selama 90 menit. Tetapi walaupun soalnya sama, ya, nilai yang akan diberikan kalau misalkan kalian mengerjakannya bisa mendapatkan nilai 100, ya, tetap yang diambil nilainya adalah nilai tuntas, yaitu nilai 75. Jadi Miss ini sarankan jangan remedial, ya. Tetap kalian PTS dengan nilai yang terbaik. Kalau nilai PTS-mu di atas 75, ya, udah tidak perlu memikirkan remedial lagi, berarti sudah aman. Ya, berusahalah untuk tidak remedial. Oke? Iya, anak-anak, kemudian perlu Miss Yani informasikan untuk mengingatkan kalian ya, selama kegiatan PTS, ingat untuk mengisi daftar hadir ya nak ya, supaya Miss Yani bisa mengetahui siswa kelas 8C hadir semuanya. Ya, jadi isi daftar hadir terlebih dahulu, daftar hadirnya ada di LMS Unas Daud, setelah itu kerjakanlah PTS-nya. Oke? Sudah? Nah, seandainya dalam pelaksanaan PTS itu belum 90 menit kalian sudah selesai, dicek kembali. Ya, kalau sudah yakin dengan jawabanmu, ingat di-submit. Setelah itu boleh log-out. Ya, dan mempersiapkan untuk PTS hari berikutnya. Oke, ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin Miss Yani sampaikan mengenai PTS. Oke, anak-anak, kerjakanlah PTS itu dengan jujur. Ya, tidak mencontek, tidak mencontek. Tidak mencontek. Mata Tuhan tertuju kepadamu, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Lakukan dengan jujur, milikilah integritas ya. Jangan menanyakan jawaban kepada siapapun. Jangan menanyakan jawaban kepada dalam tanda kutip Mbak Google, lihat di Google. Tidak ya. Berusahalah sekuat tenaga, lakukan persiapan dengan baik, belajar dengan baik sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan ya. Oke, kemudian janganlah memberi jawaban kepada teman-teman kalian yang juga menghadapi PTS. Tidak memperlihatkan jawabanmu misalkan di foto gitu dikirim, jangan lakukan hal seperti itu ya. Fokuslah mengerjakan PTS-mu sendiri ya. Tidak melihat pekerjaan teman juga. Oke? Ya anak-anak ya, milikilah integritas, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Oke. No, tidak boleh. Tidak boleh ya nak ya. Oke, sudah baik. Miss ini sampaikan kembali mengenai jadwal sudah, kemudian yang sudah Miss ini sampaikan mohon diingat ya anak-anak ya. Baik, kita lihat kisi-kisi. Kita bahas kisi-kisinya ya anak-anak ya. Ya, materinya sudah selesai nih. Tinggal mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, sudah terlihat ya anak-anak ya. Baik, seperti yang sudah Miss ini sampaikan tadi, untuk kisi-kisi pelajaran agama dan budi pekerti ya, ada 30 soal pilihan ganda. Alokasi waktunya adalah 90 menit. Perhatikan indikatornya ya. Kemudian materi pokoknya ada 3 bab dan itu ketiga babnya ini adalah poin yang sama mengenai iman. Ya, bab yang ke-9 iman dan ketaatan. Oke, diperhatikan untuk indikatornya, dari indikatornya ini sebetulnya bisa dibayangkan model soalnya ya anak-anak ya. Nah, menjelaskan hubungan iman dengan ketaatan. Ya, hubungan iman dengan ketaatan ini ada 5 soal. Apa itu iman? Apa itu ketaatan? Oke, kemudian dari iman dan ketaatan kita perhatikan ada sikap rendah hati.
Itu juga diperhatikan ya. Nah, di sini diminta menjelaskan teladan Yesus yang rendah hati dan taat sampai mati. Ini ada 5 soal. Jadi perhatikan kisah Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab yang menunjukkan kerendahan hatinya dan dia taat sampai di kayu salib, sampai mati di kayu salib. Kemudian menjelaskan cara hidup beriman yang mentaati kehendak Bapa tanpa syarat. Itu juga 5 soal. Nah, kalau direview kembali, diingat-ingat kembali, kalian bisa lihat PowerPoint yang sudah misalnya upload di LMS Tunas Daud, ya. Bisa lihat-lihat kembali, dan juga kalian bisa lihat buku kalian mengenai bab yang ke-9, iman dan ketaatan, itu ada di buku Agama dan Budi Pekerti halaman 71 sampai dengan halaman 76, ya. Diingat-ingat kembali apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Ingat ayat pokoknya adalah Ibrani 11 ayat 1, ya anak-anak ya, yang menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat-ingat kembali kalian sudah menelaah Alkitab ya anak-anak, diperhatikan kembali. Nah, ada kisah dari Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 mengenai ketaatan Yesus ya. Kemudian ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11 di mana saat Yesus dicobai. Ingat kembali kisah tersebut yang tertulis di dalam Alkitab di mana Yesus sudah memberikan teladan buat kita semua. Dia pun merasakan apa yang manusia rasakan pada saat manusia lapar, ya. Yesus pun merasakannya, ya. Pada saat manusia dicobai, Yesus pun pernah dicobai oleh si iblis, ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia dicobai? Nah, ingat kembali ya mengenai pencobaan tersebut ya pada saat Yesus berpuasa 40 hari ya anak-anak ya. Nah, kemudian mengenai kerendahan hati, ingat kembali di ayat Alkitab yang sudah tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 mengenai ketaatan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu ya, mengenai firman Tuhan yang sudah disampaikan tersebut ya, pelajari kembali ya. Kenapa kita harus taat? Supaya panjang umur dan baik keadaan kita di bumi. Nah, perhatikan kembali apa yang dilakukan oleh Yesus usia 12 tahun saat remaja sama seperti kalian, itu kisahnya tertulis di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam bait Allah, bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya pada saat itu, Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya di bumi. Ya, dengan kerendahan hati Yesus memberi diri untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Jadi taat, jadi patuh ya, hormat kepada orang tua. Nah, perhatikan kembali contoh sikap taat di rumah ya, ada aturan-aturan yang berlaku di rumah kalian masing-masing ya, yang disepakati bersama-sama yang menjadi peraturan yang harus dipatuhi ya. Kalian juga sudah melakukan penilaian terhadap diri mengenai sikap-sikap tersebut ya. Nah, kemudian taat pada peraturan di sekolah, contoh-contoh sikap taat dengan peraturan sekolah. Tadi juga misalnya ada sampaikan mengenai sedikit ketentuan atau tata tertib saat PTS. Nah, itu contoh-contoh sikap-sikap tersebut. Kemudian taat terhadap lingkungan di sekitar kita, aturan-aturan di lingkungan masyarakat, ya. Itu juga contoh-contohnya ya, tolong diperhatikan. Kemudian lihat kembali kisi-kisinya. Ya, untuk iman dan perbuatan bab yang ke-10 menjelaskan iman dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ingat kembali ini ada 5 soal. Perbuatan sehari-hari. Nah, mengenai bab yang ke-10, iman dan perbuatan, ini kalau dilihat dari buku agama kalian, Agama dan Budi Pekerti ada di halaman 77 sampai dengan halaman 82. Kalian lihat kembali juga ada di PowerPoint yang misalnya sudah upload di LMS Tunas Daud. Dilihat-lihat kembali ya. Menjelaskan iman dalam perbuatan sehari-hari. Ingat, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Ada di Yakobus 2 ayat 22. Ya, di mana dikatakan perbuatan-perbuatan kita ini adalah bukti dari iman. Jadi antara iman dan perbuatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Ya, di Yakobus 2 ayat 26 juga dikatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan tanpa disertai dengan iman itu merupakan suatu kesia-siaan. Oke. Nah, ingat kembali tentang ilustrasi ya, ilustrasi yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama, di mana rumah yang dibangun di dasar yang kuat, dalam pondasi yang kuat akan menghasilkan rumah yang kokoh. Nah, diibaratkan pondasi tersebut adalah iman, kemudian rumah yang dibangun ini adalah perbuatan. Jadi apabila pondasinya kuat, ya, apabila rumah itu dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yang kuat, maka rumah itu akan berdiri dengan kokoh. Rumah yang dibangun pun akan menjadi kuat. Apabila badai topan menerpa, ya, angin ribut, hujan deras, rumah itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Ya, demikian juga dengan iman yang kuat, ya, ada perbuatan yang dilakukan, apapun pencobaan yang dihadapi, dia tetap berpegang teguh pada iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, iman, bukti dari iman itu adalah perbuatan. Nah, kemudian apabila rumah itu dibangun di dasar yang tidak kokoh, tidak kuat, ya, rumah itu sebagus apapun dibangun, ya, apabila ada badai, ada topan melanda, ya, hujan lebat, maka rumah itu akan menjadi tidak kuat dan roboh. Ya, jadi dasar dari rumah itu adalah iman, rumah yang dibangun itu adalah perbuatan. Jadi kalau imannya kuat, rumah yang dibangun itu pun menjadi kokoh. Perbuatan adalah bukti dari iman. Perbuatan tanpa disertai iman adalah kesia-siaan. Ya, kita lanjutkan. Lihat kembali kisi-kisinya. Nah, bab yang ke-11, iman yang bertumbuh. Menjelaskan iman yang berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Ini ada 5 soal pilihan ganda. Kemudian menjelaskan cara hidup yang menjadi teladan dalam hal beriman seperti yang diteladani oleh Yesus. Juga ada 5 soal. Jadi total keseluruhan dari soal PTS ini adalah 30. Ya, anak-anak ingat contoh-contohnya, ya. Contoh dari tokoh yang beriman yang menunjukkan dalam perbuatannya. Nah, mengenai bab yang ke-11, iman yang bertumbuh. Kalau dilihat dari buku agama dan budi pekerti yang kalian miliki, itu ada di halaman 83 sampai dengan halaman 87. Jadi menjelaskan iman yang berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Nah, di sini sudah pernah sampaikan mengenai ilustrasi di mana sebuah pohon yang tinggi besar, pohon yang kokoh, ya, ternyata akarnya pun sangat kuat. Akarnya sampai ke bagian dalam dari tanah tersebut. Akarnya menuju ke pusat bumi, mencari sumber air. Ya, jadi dari akar tersebut yang berfungsi menyerap air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan-tumbuhan. Apabila tanaman itu berada di dekat sumber air, akarnya dekat sumber air, dekat mata air, maka kebutuhan akan air itu akan tercukupi, akan terpenuhi, dan air pun diserap oleh akar dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, dan pada akhirnya tumbuhan itu, ya, berakar dengan kuat, menjadi bertumbuh dan berkembang, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah, ya, pada musimnya yang nantinya sangat enak untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya, dan juga daun-daunnya rimbun menyebabkan seseorang betah untuk berteduh dalam naungan
pohon tersebut dan juga burung-burung di udara pun suka bertengger di dahan-dahannya ya. Nah itu karena apa? Karena adanya akar yang kuat yang menyerap sumber air tersebut sehingga tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Nah, mengenai berakar, mengenai kehidupan rohani, mengenai iman yang berakar, ya, supaya pertumbuhan rohani menjadi baik, supaya pertumbuhan iman menjadi baik, maka harus berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Ini juga harus diingat. Mengapa? Karena pada saat bertumbuh, berakar di dalam Yesus, ya, Yesus adalah sumber air kehidupan. Jadi pada saat kehidupan rohani kita, iman kita berakar di dalam Kristus, maka akan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, seperti yang kalian lakukan setiap hari, morning devotion dengan wali kelas kalian atau dengan guru kalian, merenungkan firman Tuhan. Nah, itu adalah air hidup. Pada saat itu kita sedang minum air hidup. Jadi membuat pertumbuhan rohani bertumbuh dengan baik. Menjadi tidak haus lagi karena sudah minum air hidup. Makan makanan rohani. Ya. Jadi semakin berakar di dalam Kristus, maka mendapatkan makanan rohani, mendapatkan air hidup dalam firman Tuhan. Pada akhirnya iman menjadi bertumbuh dengan kuat. Pada saat pencobaan datang, ujian iman datang, maka Roh Kudus mengingatkan kembali tentang firman Tuhan supaya tetap bertahan di dalam pencobaan itu. Sampai pada akhirnya berkemenangan. Nah, dengan cara hidup yang beriman ini, kita sudah meneladani Yesus. Pada saat kita meneladani Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari pun bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jadi perhatikan contoh-contoh keteladanan hidup. Ya, perhatikan contoh teladan hidup yang sudah Yesus lakukan. Perhatikan juga tokoh-tokoh Alkitab yang kita bahas juga dalam pembelajaran ini, di mana juga kalian ada membuat deskripsi ya mengenai telaah Alkitab. Itu kalian lihat-lihat kembali ya, ada contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab di mana beriman dan berakar, bertumbuh di dalam Yesus yang bisa diteladani. Contoh ya, yang pernah kita bahas bersama. Ya, seorang pengemis yang buta. Ayo, namanya siapa? Masih ingatkah? Bagaimana ia beriman untuk dapat disembuhkan dari buta, untuk bisa melihat. Nah, itu beriman. Walaupun yang ada di sekitarnya pada saat dia berteriak, Yesus kasihanilah saya. Shh, kamu diam. Tuh ya, dia disuruh diam. Tetapi dia tidak putus asa. Nah, ini menunjukkan imannya. Iman dan perbuatannya. Imannya yang bertumbuh. Dia lakukan dalam tindakannya. Dia bertindak. Memanggil Yesus, berseru, Yesus, aku ingin sembuh, aku ingin dapat melihat. Nah, itu contoh dari tokoh Alkitab yang ada di Alkitab. Bartimeus ya, masih ingat ya, yang buta dapat melihat karena iman percayanya kepada Yesus. Nah, contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang beriman, ya, kemudian berakar, imannya berakar, kemudian taat, ya, kemudian melakukan imannya. Tentu saja tokoh yang terutama adalah Yesus, ya, Yesus dalam masa remajanya pun taat, dalam masa remajanya pun hormat kepada orang tua. Oke, sudah anak-anak? Demikian yang bisa Miss Yeni sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sebentar. Rides, apa ini nak? Rides ada yang ingin ditanya? Sorry Miss Yeni baru lihat kolom chat. Ada yang ditanya nak? Enggak? Sudah, oke.
Ya, terima kasih. Baik anak-anakku yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Tolong beri reaction thumbs up kalau sudah jelas. Terima kasih buat reaction thumbs up-nya. Sudah ya. Oke, thank you Adele. Thank you Kennedy. Sevilla, Steven, Angel, Wulan, Aurel, Jason, Jeremy, Edu. Ya, terima kasih anak-anakku. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Elda buat reaction thumbs up-nya. Kita akan berdoa ya anak-anak. Oke, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk persiapan PTS kita ya minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pembelajaran kami di hari ini. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk pembelajaran kami ya Tuhan sampai siang nanti ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Kami yakin dan percaya sarana dan prasarana yang kami gunakan tidak akan mengalami hambatan. Adanya pertolongan Tuhan yang membantu kami. Dan hari ini kami berdoa khusus untuk anak-anak kelas 8C di dalam persiapan mereka dalam menghadapi PTS. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan daya ingat yang baik buat anak-anak supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, dapat belajar dengan fokus, dapat belajar dengan baik, dan apa yang mereka pelajari mereka bisa mengingatnya kembali sehingga mereka boleh melaksanakan PTS dengan baik ya Tuhan. Kami berharap anak-anak tidak mengalami remedi, tapi sekali melakukan PTS sudah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, dan juga Tuhan biarkan anak-anak kelas 8C selalu memiliki integritas sehingga dapat mengerjakan PTS dengan jujur ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran agama dan budi pekerti misi ini akhiri ya. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk pelajaran agama dan budi pekerti sebelum PTS ya anak-anak ya. Jadi pembelajaran kita untuk materi PTS sudah selesai. Di sini harapkan kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Frekuensi dari suatu getaran yang bergetar sebanyak 5 kali dalam waktu 2 second. Itu rumusnya apa? Oke, Alexis. Coba dilihat di buku paket. Ya. Jadi bisa dilihat di buku paket yang frekuensi. Ya. Kalian baca deh, di situ ada pasti rumusnya. Ya nanti saya chat kalau misalnya ini ya Adel, kalau misalnya memang tidak ada waktu untuk pembahasannya. Ya. Jadi 5 menit atau 10 menit ya sebelum pembelajaran fisika usai saya akan bahas. Kalau memang sudah selesai semua. Sudah ketemu Alexis? Alexis sudah ketemu? Catatannya yang 2 minggu lalu, coba dibuka lagi. Ya. Pasti ada di situ. Saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan frekuensi. Dari pengertian itu akan diturunkan suatu rumus. Lah, rumusnya apa? Coba cari.
Yang barusan selesai, Darren, Gabriela, Sevilla. Sebelum dikumpulkan, dicek dulu ya, diteliti dulu. Supaya nilainya maksimal. You guys will have to turn on your camera the whole class, throughout the class. Okay, all of you. Except for the toilet break. If you want to use the toilet really quick, send me a chat, turn off your camera and leave. Okay, that's the order. Send me a chat, turn off your camera, then leave. Yeah, do not turn off your camera first, because if you keep turning your camera on and off, I will put you into the waiting room. Okay, so right now, I don't know what happened to those students who haven't opened their camera. Remember, guys? Okay, okay, Jason, go ahead. Yeah. Cameras on, please. Also, guys, do not wait for your teachers to ask you to turn on your camera. Since this is the rule already, when they greet you, when they say good morning, when they say hi, just turn it on. That's it. Ya, jangan tunggu sampai buka kameranya, nyalakan you punya kamera, turn on your camera. No, no. Yeah, turn that cam immediately. Okay. Okay. So right now, Tania, Gabriela, if you're not turning on your camera, this will be your final warning. I will put you into the waiting room. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye.
Goodbye to you, my dear friend. Okay, yeah. Very good. So, yeah, that's the rule. Miss Intan, ada Gaby. Okay. Yeah. What else that I want you guys to know, yeah, regarding the new rule? No on and off camera during classes. Oh, angle. There you go. Make sure the angle should be like Gusti Ayu Alicia. Okay, I can see your face, the whole face. Also, your upper body. Okay, to shoulder and a little bit above your chest here, so I can see your uniform. Gusti Ayu Alicia, this is my most comfortable laptop angle, miss. Let me see. Yeah, it's okay. That's okay. That will do. That will do because I still can see your uniform. Okay. Yeah. Okay. And like Christo, very good. Gilang, silahkan perbaiki angle kamera, posisinya sayang. Harus seperti Miss Desi, harus seperti Gusti Ayu, harus seperti Edo. Jadi wajahmu kelihatan sama setengah tubuh bagian upper body, bagian atas ini. Miss, can I? Yes, Adeline. Gitu ya, harus kelihatan. If you guys are, oh, Niel, angle, please fix the angle. I can't even see your face, Niel. Maybe you want to get closer a little bit to your camera, to the laptop, to your computer. As you see it in Zoom meeting, you can see this my name here, right? No, the ID over here. And for your case, Neil, your face got closed by this one. What is it? Your ID. Jadi ketutupan sama you punya ID. Jadi bahkan you punya face saja Miss Desi tidak bisa lihat. Gitu sayangku. Jadi pastikan angle-nya harus kelihatan. I want to see your beautiful faces and I want to see if you're wearing the right uniform. For today, for Tuesday, we are using batik or enda. Ya kan? So you have to wear that every Tuesday. If you don't have enda, you can wear batik. Okay. Gilang pastikan ya sayang, kalau misalnya susah pegang handphone, Gilang boleh ambil botol minum kah or something to support your phone untuk apa sih namanya? Iya, to support your phone. Menyangga, menahan handphonenya Gilang gitu ya, Nak. And please let me know if you have an internet problem. Because right now I see Elda and Aurel. Oh, remember, yeah? You don't have to ask my permission to drink water. It's okay, just go ahead and drink it. Yeah, and then make sure your camera is open while you drink your water. Okay, it's okay. You can drink water, except for toilet break. Okay? Do you guys have questions maybe regarding your rule, regarding the cameras or anything during classes? What happened to your glasses? Stephen, is that a new glasses? Oh, wow. Very well. Oh, hi there, Jason. Now you're back. Okay. Okay, yeah. Okay, very good. So pay attention to the angle of your camera. And then no on and off cam during classes, except for toilet break. What else? Yeah, that's all. Oh, when your teacher greet you, when your teacher say hi,
turn your cameras on immediately. Okay? Yeah. Neil will pray for us. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membuat pelajaran bahasa Inggris. Berarti sesi yang akan mengajar agar kami dapat menerapkan pelajaran sesi dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you very much. Okay. Yeah, let me see. There's a lot of chat. Is mine okay, Miss? Can I? Okay. Yeah. Okay. Adeline, maybe you want to get closer to your camera because I still can't see your uniform. Very well. Okay. Yeah. Okay. So we just finished our. Oh no. Guys, can you give me a moment? I think I put the wrong file to my USB drive. Oh, there it is. Oh, thank God. Yeah. Okay. So, last 2 weeks, we just finished our Unit 4. We had a test. We had a remedial. But last week we don't have class because you guys have AKM, is it, with Ruang Guru. So now we are going to start a new unit, a new lesson in new unit. Unit 5, why do we explore new frontiers? What is frontiers and what's the reason people explore that? We're going to find out soon. I will tell you in today's lesson, we will do these 5 things. The first one will be the unit theme introduction. You will watch a video that is related to the unit theme. Why do we explore new frontiers? And after watching the video, after getting information about frontiers, we will have a discussion. Okay, you guys will answer questions related to the unit theme. After discussion, we'll go ahead and study the vocabulary, keywords, and academic words. And we will have to learn a new reading strategy, make generalizations. Wow, it's so hard to pronounce. And finally, we will read the reading text for Unit 5, Reading 1. Okay, oops. Now we are going to watch the video. Because of the copyright, I will stop the recording. If you guys want to watch the video, if you want to have the video, you can ask me, send me a chat in WhatsApp. Okay? Pay attention. Unit 5, why do we explore new frontiers? Yeah, okay, so that was the introduction to the unit theme. Why do people explore new frontiers? According to the video, there's a group of people from ISS who explore the space, is it? And they would like to find out what's going on in the space. If one day we're not only visiting, but we might live there. But who knows, okay? That is why they explore the frontiers, okay? Now, let's see, what is a frontiers, Miss Stacy? And why do people explore that? So, frontiers is an area of a land or a new place, a new land, where people are beginning to explore. So, this place, this land, this area was actually there all along, but you might be the first one, or a group of people might be the first one who discovered the place, who explore the place, who take a look around the place. That is a frontier, okay? It could be in space, just like the video we just watched, a deserted place on the earth, or even a place in your mind, in your imagination, okay? So yeah. That's the frontiers. Okay, now on to the discussion. We are going to answer these 3 questions. The first one, have you ever explored new place? Okay, a place that is a frontier, a place that not much people know, and then you discover it, and then, yeah, you
explore, you find out about this place. And then what is a favorite place you have explored? And do you wish or do you want to go back to that place? Okay, so these 3 questions, I'll give you 5 minutes to find your answer and we will discuss it later on together, okay? Your 5 minutes starts now. Explore new frontier. Interesting, Adele. I just read your, oh wow. Do you remember where exactly this place is? A field in Bali. Where in Bali? The place is Sumba. Ah,
Right. I've heard Sumba is very beautiful, but I never get a chance to come to Sumba to visit because they have beautiful ocean, waterfall, hill, and others. After the pandemic, of course, right? Okay. I am literally confused. Okay, actually, I would like you to explain your your experience discovering a place, actually. But I believe maybe most of you never really had that experience. Yeah, for example, when I was young, we have this deserted place, like at the back of, how do I explain this? There's a deserted place around in my neighborhood back then when I was in North Sumatra, in Pematang Siantar, right? And then my friend and I like to, you know, go there. And then we discovered that that deserted place actually has a river down there. So ever since we visited that place to hang out, maybe swim there. So Frontier is a place that people are beginning to explore. Or to make it simple, this place, not many people know this place. And then you become the what do we call that? You're the one who discovered that place. Let's say that. Yeah, something like that. Yes, graveyard. Are you sure? Oh, scary. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Oh, in Karangasem. When I was in elementary school, near the swimming pool, there was a building that was still being built in white. Just casually entered near the swimming pool when there was just inside the door. Ah, interesting. Yeah, it's okay, Ken. Yes, I have explored. Very good, you guys. Miss, can you repeat what you say? My Wi-Fi is like... That sounds... I have explored several places. One of them is Malang. My favorite place that I have explored is Batu, and I want to go back here. Okay, yeah.
Okay. Yes, I have received some of your answers. I have read really cool answers or experiences regarding exploring new places or place, abandoned hotel, and a fishing spot in Badugul. Yeah, abandoned hotel. Oh wow, isn't that scary? Yeah, okay. Okay. Edo likes Malang. Yes, my first time visiting Malang because of a study tour with students that now in ninth grade. So yeah, it was fun. It was. I like the weather. It's not too hot there and it's not too cold. It's refreshing, I guess. I have Bandung items, unique items, huh? Okay, now I want to hear about these unique items. What makes this goodies, maybe oleh-oleh gitu ya, Nak ya? Atau, what makes it unique? Ulan? What makes Bandung unique? Oh, the items or the thing or the goods. What do you think, Ulan? Baju? Baju sama sepatu. What makes it unique? Kenapa unique? It's just the thing it's unique because it's different than others? Okay. Yeah. Thank you, Ulan. Alexis just messaged me, don't talk about study tour. Guys, you will get your time. Don't worry about it, yeah? Don't worry. You will go for a study tour after pandemic. So sorry about it. Okay. Yeah. Sevilla. I have hiked in Kintamani with my mom and dad and sister. We got up to the mountain. We drank hot chocolate. Oh, hot chocolate, my favorite. Sat on the ground with a carpet. What made it good was not just the hot chocolate. The cold air made it better, and we just relaxed once. Yeah, nice. Oh, pandemic, please go away. Hiking is not my favorite. It's not my favorite because I easily get tired. Yeah, but reading Sevilla's experience makes me want to go there. You know, drink a warm drink or hot drink, just relaxed and enjoying the scenery. Must be really nice. Okay then, so thank you very much everyone who shared your experience exploring a new place. No, thank you, Ridas. Thank you so much, but no, thank you. Try graveyard at night. Wow. There is no way I'll visit that, especially at night. I'm a scaredy cat. Miss Desi ini penakut loh sebenarnya. Asal kalian tahu aja. But yeah, no. There was one time when I was visiting this like amusement park back in Medan. So we visit a haunted house or rumah hantu. I kid you not, my dear students, I fainted. And then I got helped by my brothers. Okay, Angie. So yeah, there is no way I want to visit a haunted house ever again. That was not a good experience. In 8th grade camping, me and my friends walked through rice fields and farms. We also went through cliffs, found a very clean river, and we played together. Oh, nice. Childhood is the best time, right, Miss Stacy? Okay, Angie. Okay, so yeah,
that was the unit theme discussion. We already watched the video, and we're being introduced to the unit theme. We had a discussion. Now I will tell you what are the reading texts that we are going to read in Unit 5, okay? So as usual, we have 3 different reading texts. The first one, we'll read a social studies article, Early Explorers, and the reading strategy is make generalizations. Generalizations. Oh, anyway, okay, Early Explorers. And for reading 2, we'll read another social studies article, navigation, then and now using GPS. And the reading strategy is take notes about main ideas and details. And the final reading in Unit 5 is short story, A World Within the Hollow. And we're going to skip the reading strategy skim because we have already learned about skimming and scanning back in Unit 4, right? Okay. Now, let's see what is Early Explorers about. So this social study article tells about early trade and exploration from around 700 before century to the early 1500s. It begins with the Phoenicians who sailed the Mediterranean, trading in goods and setting up new colonies, okay? That's what Early Explorers is about. If you want to find out the details and how they trips, how their exploration or expedition, we will read it later on. Okay, early explorers. Yeah, next we will study the vocabulary, keywords, and academic words. Let's go ahead and open our textbook on page 247. Halaman 247, keywords. Okay, I will play the audio for you guys so we can learn how to pronounce each word correctly. Okay, keywords, page 247. Unit 5. Why do we explore new frontiers? Page 247. Vocabulary. Key words. Listen and repeat the words. Civilizations. Expeditions. Exploration. Markets. Navigator. Trade. Very good. So that was keywords, civilizations, expeditions, explorations, markets, navigator, and trade. Okay, we have 6 different keywords. The first one, civilization, a population of people. Okay, we call that civilization. And next we have expeditions, trips in search of something. Exploration is a trip to look for new things. So that what makes expedition and exploration different. Yeah, if expedition, you already know what are you looking for. Okay, in search of something. For exploration, you want to look for new things. Okay, you want to discover new things, new something. Okay, and markets, it's a place where people buy, sell, and trade things. Pasar, right? Navigator, a person who tells you what direction to travel. If you want to visit a new place, you might need a navigator, so you won't get lost, because this person can help you to show which way to go, right? To show the direction. And the last one, we have trade, to give something and receive something else. Okay, in return, you trade things with things. Okay, you're not trading things with money, but you trade things with another thing in return. Okay, tukar-tukar. Oh, how do we say trade in bahasa Indonesia? Ya? Yeah, I forgot. Anyway, trade. Oh, someone sent me a chat. Oh, barter. Betul sekali, barter. Yes. Barter. You know what? I'm about to say tukar tambah. Miss Daisy, okay, that's not the correct word for trade. Yeah, trade itu barter, yes.
Thank you, Adeline. So yeah, does anybody have questions about keywords? I think these 6 words are quite familiar for us, yeah? Civilization, of course, population of people. Civilization of Rome, civilization of France, civilization of Balinese, okay, civilization of Balinese, and so on and so on, a population of people. Expedition, exploration, markets, navigator, and trade. Yes. Question? Yes, Neil? Questions? Does anybody have questions? Alicia, Gabriel Santoso, I thought I put you into waiting room. Why? How can you join the class? And you're not even turning your cameras on. What happened? Guys, remember, you're no on and off camera. I don't understand. Give me a moment, please. How did you join the class, Gabriela? Hello? Yeah. When I got back from the toilet, it said that I need to wait until the teacher confirmed me, right? And then after that, I left, and then I rejoined, and then, yeah, that's it. Right. The thing is, I've been calling your name, and there's no response. And remember, you guys, whenever, we just had a break for 10 minutes, is it? Right. You guys remember what time we should be in class? And to be quite honest, I was having a lady problems, and then I came here late for 4 minutes, and you're still not in class. And when I call your name, no response. That's what happened. You know what? Ridas always send me a chat before our class started, because he needs to go sembahyang, he needs to go to pray. He sent me a chat, Miss Daisy, I'll be late because I have to pray. Please understand, okay? I want you to do the same thing. Miss Daisy, I'll be late. I need to go somewhere. I need to do something. Let me know, okay? So I don't have to wait for you to respond to me and put you into the waiting room. And when you rejoin, you didn't even turn on your camera. I don't understand. You know the rule. Right? Do not make your teacher repeat the same thing over and over again when you guys are fully aware of what is actually going on, what the rules are. Gitu loh nak, sayang-sayangku, kecintaan Miss Daisy. Tolonglah, iya kan? Kalian lo udah tahu peraturannya gitu loh. Masa tunggu gurunya naik darah dulu. Oke.
Ya, oke lah. Ya, anak-anakku yang tersayang, yang Miss Desi sangat kasihi. Next week, bukan next week, because next week you guys have midterm. Next 2 weeks, tolong jangan kayak gitu lagi ya. Tolong info gitu sayangku. Iya kan sudah jelas peraturannya. 3 kali we call you, tidak ada info, tidak ada respon, kalian ke waiting room gitu loh sayangku. Iya kan? Ya enggak. Betul enggak yang Miss Desi bilang ini sekarang? Gitu loh. Miss Desi, my handphone battery is low. Yes. Okay, Angie. Jadi explain the situation. Bilang saja Miss Desi, maaf ya hari ini ada ini, saya ada ini Miss Desi. Miss Desi saya begini, saya begitu. Ya udah bilang. Jadi Miss Desi tuh nggak ingin loh nak, nggak tunggu-tunggu mana nih anakku. Gitu loh nak. Oke ya sayangku, bisa ya semua ya. Oh, Angle juga. Ya, yang Gabriela mungkin tadi tidak dengar about angle. Jadi during classes angle-nya itu harus seperti Edo. Harus seperti Kennedy. Harus seperti Alicia. Harus seperti Alicia. Seperti Steven Suwijaya. Bisa ya sayang ya? Bisa ya nak? Oke. Okay. Bisa ya? Jadi promise me next week we don't have to do this again. Bisa ya? Can you guys promise me please? So next 2 weeks, next class, no warning. Okay? No warning. I'm just gonna go ahead and put you into the waiting room. Okay? Let your homeroom teachers know. So I can ask Miss Intan and Miss Intan will explain to me and I'll be okay, I'll be fine. As long as I know what happened or what's your situation, it's okay. Ya, kalau Miss Desi tidak tahu apa-apa, ya udah Miss Desi berarti anggapnya you tidak mau join my class gitu. Ya sayang ya. Oke. Okay? Miss Desi begitu mengasihimu, makanya Miss Desi kayak gini. Makanya this is Anyway, keywords. Okay? So no question about keywords. Can we go ahead and get your workbook? Page 129. Workbook page 129. Okay, keywords. I give you guys 3 minutes to do that. Super easy. And we will get through each sentences and complete the blank together. Okay? Ooh, very good, Kennedy. Yay, Kennedy sudah selesai dong. Okay, 3 minutes. I got a message from Alexis saying that you guys did that with Miss Lee? Really? Page 129? Sorry, I heard you say 139. No. You did 139 with Miss Lee, but you didn't do 129, sorry. Right. Page 129, ya nak? Page 129. Okay. Very good, super easy. I believe you can finish that without problems.
I believe I can fly. Yes, Niall. I believe I can touch the sky. Okay, your 5 minutes is over. Kenson, Stephen, cameras on, please. Jason, cameras on, please. Yeah, let's go to the PowerPoint again. And let's answer let's complete the workbook, okay? There you go, there you go. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. Page 200. Number 1, who wants to do number 1? Alexis. Navigator. Sorry, number 1 is navigator, the officer on a ship or aircraft who plans the route. Very good, navigator. Number 2, anyone? Jason. The answer is expeditions. Can you please state the definition for us? Long and carefully organized trips, often to dangerous places. Very good, expedition. Okay, number 3, Adeline. Oh, we can. Exploration. Exploration, very good.
A trip to a new place to learn about it. Very good. Number 4. Elda. Trade. Buy and sell goods and Services. Buy and sell goods and services. It is not trade, it's, oh, no, yes, it is actually trade. Miss Daisy, hello. Yeah. Number 5. Sefi Lakanaya, Kalyana. Civilization, societies that are well organized and developed. Very good, that is correct. Number 6. Alexis? A navigator planned the route the ship would take across the ocean. Very good. Number 7. Kennedy. Many people have studied the ancient civilizations of Rome and Greece. Very good. Civilization, number 7. Number 8. Jason Sanjaya. The space rovers expeditions of Mars led to exciting discoveries. That's not expedition. Remember, a new discovery or new things is? Exploration. Very good. It's an exploration. Number 8. Ridas. Early explorers made carefully planned expeditions to North and South America. Very good. Number 10, the last one. Angie. They discovered new markets in China and South America to exchange goods. Very good, markets. Okay, I think that's all we have for today. Everyone will continue in 2 weeks. No homework because you guys should focus on your midterm for now. Yeah. Since no homework from Miss Daisy, I believe you will do well in your exam. Okay? It is the exam, you guys. Midterm exam. I believe you will do it well. Okay? Before we say goodbye, does anybody have questions? No? Okay. Okay then. Alicia, oh no, Gabriela will pray for us. In English or Indonesian? Which one you prefer? Up to you. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, senang jumpa kamu hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan hari kita. Berkati untuk guru-guru yang pernah mengajar kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amen. Thank you so much, everyone. Have a really good day. Good luck with the exam. See you in 2 weeks. God bless you. Goodbye.